Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Podi di Podi Berry guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin kartu grafis dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 750 2GB GDDR5 guys, dari brand Furion Frostine ya. Jadi kalau kalian ingin build PC yang minimal untuk multimedia, edit foto dan Premiere Pro ringan lah, bisa lah ini untuk kartu grafis dipakai ya. Dan tentunya kartu grafis ini sudah memiliki encoder ya, GeForce GTX 750 2GB GDDR5 guys, dari brand Furion. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku juga dapetin, tapi untuk yang seri TI-nya 4GB. Nah ini aku dapetin yang non TI dan 2GB. Oke, kita langsung buka aja untuk boxnya. Untuk kelengkapannya di sini ada kartu garansi ya dari Furion, kemudian ada manual booknya, dan juga ada kartu grafisnya guys. Kartu grafisnya kita taruh terlebih dahulu. Kita cek untuk kondisi kartu grafisnya. Oke, jadi ini single fan ya, bisa didesain untuk PCI TX non SFF. Kipasnya itu semi transparan ya, heatsinknya berwarna chrome berbentuk seperti sirip gitu, mulus ya, mulus bening. Kemudian bisa express generasi, bisa 3.0, 2.0 dia bisa. Kemudian untuk di sini kartu grafis non pin power tentunya, sudah solid kapasitor juga. Non pin power, tinggal plug and play aja ke motherboard kalian, sudah bisa digunakan. Dan untuk display di sini dilengkapi dengan satu buah HDMI port, satu buah VGA port dan DVI port, dengan platnya juga mulus bening, mantap. Kemudian di plat fibernya juga masih kinyis-kinyis ya guys, long. Segel dari distributornya juga masih utuh, namun garansi sudah berakhir ya di 2024 ini. Jadi ini unit 2022. Untuk serinya sama, GTX 750 2GB GDDR5 guys, dari Furion ya, Frostine. Oke, kita akan tes bagaimana kinerja dan kesehatan kartu grafisnya. Kita akan langsung menuju ke PC guys. Let's go. Furion GTX 750 2GB GDDR5 single fan non pin power ya. Segel masih utuh ya, segel distributor, segel pabrikan, 120 watt TDP, hanya pakai HDMI aja. Jadi satu single display ya, karena yang DVI aku nggak ada colokannya. 33 derajat, dari 31 ke 33, 32 derajat Celcius adem ya. Oke, jadi suhu di 31 ke 34 derajat Celcius. MSI benar-benar berjalan default, no setting aneh-aneh. Kita look up dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya. Ya, ini dari database diarahkan ke Galaxy ya, karena di sini untuk brand Furion itu nggak ada ya. Nggak apa-apa, ini buat acuan aja. Kita pakai spesifikasi ini. Untuk spesifikasi Nvidia GeForce GTX 750 2GB GDDR5 arsitektur Maxwell 1870 juta transistor, DirectX 12 dalam kurung 11_0 ya. Punya encoder Gen 4, jadi udah bisa screen recording seperti yang aku lakukan saat ini. Decoder first gen, jadi udah bisa untuk edit streaming, bahkan single slot. TDP-nya 55 watt, suggested power supply 250 watt, non pin power, ada DVI, HDMI, dan VGA. Kemudian untuk memori 2GB GDDR5 Samsung tentunya, clock speed, render config, theoretical performance semua sesuai. Dan ini suhunya adem ya, 35 derajat Celcius. Kita akan tes benchmark pakai night rate aja di 1080p guys. Kita start ya. Running benchmark. Jadi buatnya kecil banget, hanya di 0,6 watt TDP sampai 3,6. Idle-nya range seringnya di 1,6 sampai 3 watt ya. Itu sangat super duper irit daya sih tentunya. Kalau kalian butuh nge-build PC untuk multimedia ya, dengan seri GTX ini lebih rekomend sih dibanding yang GT aja tanpa X ya. Tapi GT pun juga bagus seperti itu. Oke, kita start jalanin benchmark ya. Akan aku tampilin on screen display juga. ALT tadi udah tampil. Nah, 50 derajat Celcius ke 51, 60 fps, 29 watt, clock speednya di 1100an, usage 99%, 61 fps, mantap ya. Berjalan di atas 60 fps, gokil. TDP di 170 watt all device ya, yang tertancap di PC.
mulus guys, mantul jiwul. Stabil di atas 60 fps ya, 61 fps. Ini mungkin karena frekuensinya di 60 jadi ngelok di 60 ya. Harusnya tadi aku rubah dulu tapi nggak apa-apa. By the way, yang penting kan nyaman ya. Ini sembari screen recording aja dia bisa tembus 70 guys. 70 68 berjalan di 60 Hz nih monitor, tapi dia bisa melewati fase di atas 60 fps. Suhunya di 61 derajat sebagai suhu tertinggi itu masih sangat menggigil. Lanjut ke grafik tes 2, ini yang lebih banyak layer ya. Jadinya kita akan lihat 95 fps, gokil. 91 fps, nice. 74, 76, anteng di 61 derajat ya. Kipas muter di 42% RPM. Mantul guys, smooth guys. No line ya, no stuttering, no screen tearing, mulus, semua berjalan dengan sangat mulus di 80 fps. 63 derajat, masih sangat aman ya. Kondisi masih segel ya, full set. Kelengkapan juga lengkap. 64 derajat. Untuk berjalan di 90 fps tuh gokil sih. Mantap ya. Yes. Lanjut ke CPU test menggunakan prosesor, jadi kartu grafis akan idle ya, 10% biasanya ke atas. Sisanya menggunakan prosesor di 90%. Oke, ini prosesor tes ya. Kartu grafis idle di 2 watt, 3 watt. Suhunya udah turun ke 47 derajat Celcius. Usage-nya di 27-26% performance ya. Sisanya menggunakan prosesor. Mantap. Dapat average 13 fps. Nice. Oke, kita akan lihat skor. Suhu tertinggi di 64 derajat Celcius. Watt tertingganya di 32 watt ya. Jadi super duper hemat deh ya. 14.300 sekian. Langsung aja kita compare result online. Kita validasi. Valid result ya. Better than 27% of all result. Mantap. Suhunya average di 59 derajat. Masih sangat menggigil ya. Menggigil banget. Kemudian kalau kita cek di sini untuk tes 1 achieve di 61 derajat, tes 2 di 64 derajat sebagai suhu tertingginya, dan tes ketiga ini udah turun ke 43 derajat Celcius dan saat ini udah kembali ke 40 derajat Celcius. Jadi overall performanya mantap ya untuk GTX 750 2GB GDDR5 guys. Untuk secara buat TDP 31,9 watt maksimal, minimalnya 0,6, idle-nya di 1,3. Dan kipas muter maksimal di 45%, minimal dan idle-nya di 33% RPM. Jadi overall kalau digunakan untuk rakit PC multimedia ya, untuk kebutuhan 2 dimensi editing foto dan lain sebagainya, itu masih sangat worth it guys untuk kartu grafis ini. Buat yang butuh kartu grafis GTX 750 dari Furion full set like new, bisa mampir ke Lapak Kode Berry. Oke, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.